Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah komputer akuntansi. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembelajar sekalian, mahasiswa-mahasiswa saya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk kita bersama, insya Allah. Baik, tanpa perpanjang mukadimah, mari kita mulai pembelajaran kita di pertemuan kelima dalam mata kuliah komputer akuntansi bersama saya Muhammad Isalam Sabana, merupakan satu staf pengajar dari kampus STIY Pembangunan Tanjung Pinang. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembahasan kita mengenai aplikasi Mayobi, di mana dalam comment center kita ketahui bahwa di sini terdapat beberapa menu utama. Menu akun alhamdulillah sudah pernah kita bahas. Nah, pada hari ini banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai card file. Nah, kalau kita menekan card file, seperti ini ya tampilannya. Di mana dalam card file itu merupakan menu untuk melakukan pencatatan atas data. Di antaranya terbagi menjadi 4 macam, yaitu data customer, yang kedua adalah data supplier, yang ketiga adalah data karyawan, dan yang keempat adalah personal. Personal ini merupakan data yang kita buat sendiri sebagai catatan kita sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Pada intinya, semua data-data tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dan bisnis terhadap perusahaan yang kita jalani. Baik, kita mulai. Nah, ketika kita masuk ke dalam kategori card file, kemudian kita open, kita buka, kita daftarkan dengan menu yang baru, maka nanti akan muncul pilihan card type, harus kita lihat. Kita di sini kita klik di card type ini, maka muncul 4 pilihan tadi, yaitu ini sebagai customer atau konsumen kita, sebagai karyawan, supplier atau personal. Nah, kita contohkan dulu untuk contoh karyawan. Tampilannya seperti ini, sama. Nanti kita cukup mudah, cukup memberikan nama. Kemudian card ID merupakan singkatan atau inisial. Kalau kita mau buat seperti Aziz, kita buat AZ. Kemudian lokasinya kita pilih address. Di sini ada beberapa pilihan, address 1, 2, 3, 4, 5. Ini simulasi kita buat address 1 saja, nggak ada masalah. Alamatnya di mana kita isi sesuai dengan alamat datanya. Ini contohnya di Jalan Melayu nomor 12, Jakarta, kode pos, dan negaranya Indonesia. Kemudian nomor telepon. Kalau kita mau isi yang lainnya, silakan diisi. Gitu ya. Kemudian nanti di sini ada menu lainnya, ada card details, payroll details, payment details, kontak, log, dan history. Nanti akan kita bahas dalam video simulasi, di mana card detail ini akan menunjukkan terkait foto dan seterusnya. Payroll details ini terkait penggajiannya. Payment details, yaitu bagaimana caranya kita melakukan pembayaran terhadap karyawan tersebut, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas, kita simulasikan secara langsung ya. Sabar. Yang kedua, ketika kita memilih menu sebagai customer, nanti tampilan awalnya sama. Ini saya balik ke awal ya, ke menu tampilan profil ini. Kita pilih customer. Nanti tampilannya sama, nggak berubah. Sama seperti ini. Cuman nanti di bedanya, ketika kita masuk ke dalam customer, di bagian selling details, ada beberapa menu yang harus kita isi. Kalau ini contohnya, sales layout. Nanti ini kita akan pilih. Ini termasuk dalam penjualan seperti apa yang kita gunakan. Apakah itu service, items, miscellaneous, dan seterusnya. Kemudian, ada juga income account. Nanti akan kita setting juga di awal bahwa sebelum kita masuk ke dalam proses penginputan ini, kita juga memasukkan income account-nya seperti apa.
untuk mencatat pendapatannya seperti apa. Kemudian salesperson, itu nama karyawan yang menghandle PT tersebut atau konsumen tersebut. Kemudian sales comment, ini adalah bentuk komentar atau kata-kata yang akan kita selipkan dalam catatan kita, dalam ID card kita. Kemudian shipping method, cara pengirimannya, jenis pengiriman kepada customer. Kemudian ada customer billing rate, itu tarif yang akan dikenakan biayanya terhadap customer. Kemudian credit limit, berapa limit pada perusahaan ini yang akan kita berikan. Kemudian ada juga available credit, ini sesuai dengan credit limitnya. Jadi misalnya kita masuk pada input data, dia telah menggunakan credit limitnya 5 juta. Kemudian dia telah menggunakan limit, Kemudian apabila customer tersebut telah melakukan kredit, pembelian secara kredit sebesar 3 juta, maka available creditnya tinggal 2 juta. Ini merupakan bagian yang secara otomatis akan berubah sesuai dengan inputan yang kita lakukan. Current past due itu piutang yang jatuh tempo, namun ini merupakan dua menu yang muncul secara otomatis dari sistem. Kemudian kalau kita lanjutkan, yaitu ada ABN. ABN setelah saya searching, ABN merupakan Australian Business Number. Ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti NPWP. Tapi ini kita kosongkan pun tidak apa-apa. Kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian ada juga tax code, GST, Goods and Services. Kita boleh gunakan menu ini. Kemudian flag tax code-nya juga kita bisa gunakan yang ini, tidak ada masalah. Kemudian use customer tax, ini jika customer kenakan pajak atau sebaliknya. Oke. Itu keterangan-keterangannya ya, untuk membantu kita dalam mengaplikasikan aplikasi ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke simulasi. Ini merupakan contoh beberapa data karyawan yang akan kita input, nanti diteruskan oleh teman-teman semua. Oke. Mungkin untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti untuk detail praktikumnya akan kita buatkan dalam video selanjutnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.